belajar dan memahami 12 tenses bersama saya Ajeng Diah Rosita Part 2. Oke, pembahasan yang ketujuh kita ada simple past perfect tense. Past perfect tense itu digunakan untuk apa sih fungsinya? Menerangkan perbuatan atau peristiwa yang sudah selesai dilakukan di waktu lampau. Oke, menerangkan perbuatan atau peristiwa yang sudah selesai dilakukan di waktu lampau. Rumusnya bagaimana? Positifnya ada subject plus head plus verb 3. Kalau head ini mau pakai she, mau pakai he, mau pakai I, mau pakai they, itu kita pakai ini head. Head plus verb 3. Untuk negatifnya subject plus head not plus verb 3. Untuk kalimat tanyanya head plus subject plus verb 3 plus tanda tanya. Oke, untuk example-nya, positifnya she had finished the test. Had sama finished ini verb 3. Oke. Selanjutnya untuk kalimat negatifnya she had not finished the test. Untuk kalimat tanya had she finished the test. Jangan lupakan ada kalimat tanya, ada interrogatifnya harus dicantumkan. Lalu tanda waktu biasanya digunakan pada simple past perfect tense itu apa sih? Before, until, dan juga after, juga yang lain-lain. Oke? Kita ke pembahasan yang ke-8 ya. Ke-8, ini kita hapus dulu, ada past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. Apa itu ya? Kita lihat. Fungsi atau kegunaannya untuk perbuatan atau peristiwa yang sudah dimulai pada waktu lampau dan masih berlanjut terus hingga waktu lampau juga. Oke. Untuk rumusnya ada positifnya subject plus had plus been plus verb ing. Kita gunakan verb ing. Oke, untuk negatifnya kita pakai subject plus had plus not plus been plus verb ing. Selalu ya kalau negatif itu ada not, kalau enggak ya jadinya positif. Selanjutnya kalau yang interrogatif had plus subject plus been plus verb ing, dan jangan lupakan kalimat tanyanya. Oke. Example untuk yang lebih mudah kita memahaminya. Positif, they had been living in Surabaya about 10 years. When I came in ini apa? 1995. Oke. They had been living. They had been live kita pakai verb ing jadi living. Untuk kalimat negatifnya they hadn't atau had not been living bla 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 sampai ini. Oke. Untuk kalimat tanyanya kita gunakan had-nya dulu. Had they been living in Surabaya about 10 years when I came in 1995? Seperti itu. Dan tanda waktu yang biasa digunakan pada past perfect continuous tense itu adalah when, for. Kita lihat ini ada when. Nah, seperti itu di past perfect continuous tense. Kurang apa? Selanjutnya kita ada di pembahasan yang ke-9 ya. Udah ya, kita ke-9, bahasan ke-9. Ada simple future tense. Future kan masa depan ya, seperti masa depanku dengan Jongkok mungkin. Gak, kita lanjut ke materi ya. Fungsi atau kegunaannya untuk menjelaskan peristiwa yang belum dimulai dan baru terjadi di waktu yang akan datang atau masa depan. Jadi dia ini yang akan terjadi ya, yang direncanakan atau waktu yang akan terjadi di masa depan. Oke, rumusnya itu ada dua. Pertama ada yang pakai will, ada yang pakai to be, going to ya. Oke, saya akan menjelaskan afirmatif ini. Afirmatif ini positif. Subject will or shall plus verb 1. Ini untuk yang pakai will dan shall. Dan yang kedua ada subject plus to be. Yang ada to be-nya is, are plus going to plus verb 1. Bedanya kalau di yang satunya ini will, shall, nggak usah pakai going to. Oke, kalau ini ada to be-nya, ini nggak ada. Kalau yang ada to be-nya, kita pakainya yang negatifnya subject plus to be plus not going to plus verb 1. Oke. Untuk yang negatif yang nggak ada
to be-nya kita pakai subject plus will or shall plus not plus verb 1. Kembali lagi saya tekankan kalau ini negatif ada not-nya. Oke, selanjutnya kalau yang kalimat tanya yang nggak ada will-nya, nggak ada to be-nya, kita pakai will-nya dulu atau shall plus subject plus verb 1 plus o. Kalau a ya a, ditambahi tanda tanya. Oke, untuk yang kedua to be-nya dulu is are ditambah subject plus going to plus verb 1 dan jangan lupa kalimat tanya. Oke, untuk example-nya saya sudah tuliskan ya. Example-nya kita pakai yang will, nggak usah pakai to be. Example positif, I will go to party tonight. Oke, aku akan pergi ke party nanti malam. Kan akan ya, future di masa depan atau akan, pokoknya yang ingin dilakukan begitu. I will go to party tonight. I will go verb 1. Oke. Yang kedua negatifnya, I will not go to party tonight. Oke, ada not pembedanya. Selanjutnya yang tanya, will you go to party tonight? Apakah kamu akan pergi ke party nanti malam? Gitu kan? Oke, will-nya ini di will-nya dulu, baru subjek, terus ada kalimat tanyanya, jangan lupa. Pada waktu di simple future tense, ada tanda waktunya, tonight, this afternoon, begitu ya. Jadi mudah untuk dipahami karena ada tanda waktu juga. Oke, itu yang ke-9 simple future tense. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan yang ke-10. Apa sih pembahasan yang ke-10-nya, tensesnya? Future continuous tense. Future continuous tense. Apa sih kegunaannya atau fungsinya itu gimana? Kenapa harus pakai future continuous tense? Oke, saya akan menjelaskannya. Fungsi atau kegunaannya untuk menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang sedang berlangsung pada waktu yang akan datang. Jadi yang akan datang juga sama seperti future tense tadi ya. Tapi kalau di continuous tense, future continuous tense ini waktunya spesifik dan memiliki durasi waktu, begitu. Ya, menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang sedang berlangsung pada waktu yang akan datang dengan waktu yang spesifik dan memiliki durasi waktu. Oke, gimana rumus atau formulanya sih supaya kita bisa menggunakan future continuous tense? Oke, formulanya positif, kita ada subject plus shall or will plus be plus verb in. Kok verb in terus? Oh enggak dong, nanti juga ada verb yang lain. Tadi juga ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3, tapi lebih sering ke verb in. Selanjutnya untuk negatifnya, subject plus will or shall plus not be plus verb in. Kalau kalimat tanyanya will or shall plus subject plus be plus verb in, dan jangan lupakan ada tanda tanya. Oke, example atau contohnya. Untuk positifnya, I will be studying at 5 o'clock. Apakah ini spesifik? Apakah ini akan datang? Apakah ini waktunya spesifik? Tentu. I will be studying at 5 o'clock. Aku akan belajar pada pukul 5. Oke, pukul 5-nya itu kan time-nya ya, durasi waktunya ya. Dan I will be, aku akan, studying-nya kita pakai verb 3. Oke. Untuk negatifnya, I will not be studying at 5 o'clock. I will not. No, aku tidak belajar pada pukul 5. Oke, aku tidak akan belajar pada pukul 5 ya. Untuk kalimat tanyanya, will you ya, will dulu, will or shall. Will you be studying at 5 o'clock? Jangan lupakan tanda tanya. Oke. Jadi kalau future continuous tense itu yang menyatakan waktu yang spesifik dan pada waktu yang akan datang. Oke. Tanda waktunya ya biasanya ini yang ditemui, biasanya loh ya, itu kata at this time next year or at this time tomorrow. At this time tomorrow, begitu ya. Bisa kan membedakan antara future continuous tense sama simple future tense? Itu mudah sekali ya. Oke.
Oke, sudah sampai nih ke bahasan yang ke-11. Apa yang ke-11? Future perfect tense. Apa sih future perfect tense? Gimana kita menggunakan future perfect tense dalam suatu kalimat atau suatu sentence? Ya, fungsi atau kegunaannya menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang sudah dimulai pada waktu lampau dan segera selesai pada waktu yang akan datang. Oke, formulanya apa? Kita lihat. Plus atau positifnya subject plus will plus have plus verb 3. Kita bertemu dengan verb 3. Oke, untuk negatifnya subject plus will. Selalu kalau negatif ada not plus have plus verb 3. Kalau kalimat tanya atau interrogatifnya will dulu ya, plus subject plus have plus verb 3. Dan jangan lupakan kalimat tanya, tanda tanya maksud saya ya. Untuk mempermudah kita lihat di example atau contohnya dulu. Untuk positif, he will have done it by this evening. Oke, ada by this evening. Dia akan selesai menyelesaikan itu nanti pagi. Oke, ya, by this evening. He subject will have done dan verb 3. Dan ini verb 3. Oke, mudah sekali. Untuk negatifnya he will not. Selalu saya katakan kalau negatif ada not have done it by this evening. Oke. Dan untuk kalimat tanya atau interrogatif, will he have done it by this evening? Oke, ada tanda tanyanya. Selanjutnya, bagaimana tanda waktu mengenal itu kalau future perfect tense? Ada by Sunday, by next month, by this evening, seperti itu. Sangat mudah sekali kan mempelajari future perfect tense? Oke, sampailah kita ke pembahasan yang terakhir. Apa sih tenses ke-12 yang akan saya pelajari atau saya beritahu sekarang? Oke, yang ke-12 adalah future perfect continuous tense. Itu yang gimana sih? Oke, saya akan menjelaskan. Fungsi atau kegunaannya kalimat untuk menyatakan kejadian yang sedang akan berlangsung pada kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Yang akan berlangsung pada kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Oke, rumusnya gimana sih rumusnya? Oke, yang positif subject plus will plus have or has plus been plus verb ing. Ada been ya. Oke, yang kedua adalah negatif subject plus will plus not. Tetap ya, kalau negatif itu ada not terus. Not plus have, has, plus been, plus verb ing. Oke, untuk yang kalimat tanya atau interrogatif bagaimana sih? Will didahulukan plus subject, plus have or has, plus been, dan plus verb ing. Dan jangan lupa ada tanda tanya. Oke, simpel sekali. Selanjutnya example atau contoh agar kita bisa memahami future perfect continuous tense. Example. Yang positif, I will have been eating vegetables for 2 months. Oke, I subject will have been tadi adalah been ditambah verb ing ya. Oke, untuk positifnya. Untuk negatifnya, I will not have been atau I will haven't been eating vegetables for 2 months. Oke. Selanjutnya untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya ini bagaimana? Contohnya will. Ini willnya didahulukan ya. Will you have been eating vegetables for 3 months? Will you have been eating vegetables for 3 months? Seperti itu. Itu adalah future perfect continuous tense, pembahasan terakhir. Tujuh, past perfect tense. Example.
8. Past Perfect Continuous Tense. Example: 9. Simple Future Tense. Example: 10. Future Continuous Tense. Example: 'Dan yang ke-11 Future Perfect Tense. Example: 12 Future Perfect Continuous Tense. Example: 'Yeay, part 2 telah selesai. Thank you and see you next time. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.